Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-13. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh diizinkan Tuhan bangun di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami menyiapkan diri pribadi kami untuk bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami agar apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan senantiasa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-13. Di bawah perikop, orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah, nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak semua, selamat bertemu kembali oleh penyertaan Tuhan. Hari ini kita membaca kitab Hakim-Hakim dan membahas tentang kepemimpinan Yosua. Tetapi dalam pembacaan ini kita membahas tentang akhir zaman dari kepemimpinan Yosua bagi bangsa Israel. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, penjelasan yang diberikan oleh kitab Hakim-Hakim sudah sangat jelas bahwa pemerintahan waktu zaman Yosua, bangsa Israel begitu taat dan begitu tekun beribadah kepada Tuhan dalam segala kehidupan mereka, dan mereka betul-betul menaruh pengharapan percaya mereka kepada Tuhan. Tetapi ketika Yosua telah tiada, segala sesuatu terkait penyembahan, beribadah, angkatan-angkatan yang baru menjadi angkatan-angkatan yang tidak mau mengenal Tuhan dan tidak mau menyembah Tuhan. Maka mereka berpaling dari Tuhan dan menyembah Baal. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan
diperkenalkan dengan angkatan-angkatan baru. Berbicara tentang angkatan, Kotong selalu melihat Kotong punya latar belakang pendidikan angkatan ataupun umur. Kotong selalu bilang, yang tua selalu bilang yang adik selalu bilang mereka tuh angkatan anak-anak dong. Itu yang adik-adik dong bilang mereka angkatan kakak-kakak. Terus adakah yang pernah bilang bahwa angkatan yang mereka bimbing atau angkatan yang pernah membimbing mereka adalah sebuah angkatan yang melakukan sesuatu dengan baik, tetapi hanya untuk cari muka atau mencari titik aman di mana ia harus berdiri. Jadi dalam Kotong punya komunitas, Kotong akan bertemu dengan orang-orang yang akan melakukan segala sesuatu demi dan untuk dia tetap berada dan bertahan di dalam komunitas itu. Tetapi dia juga melakukan itu cuman karena satu orang yang ada di dalam itu, dalam komunitas itu. Tentu mental ini, tentu cara seperti ini bukanlah sesuatu cara yang baik yang mendidik setiap kita yang ada pada zaman saat ini. Karena apa? Karena setiap manusia itu ada masanya. Setiap kita ini ada masanya. Ada masa di mana Kotong akan terus memimpin, ada masa di mana Kotong adalah yang melakukan kepemimpinan, Kotong yang ada di bawah, lebih dari di bawah lagi, atau Kotong yang hanya berbicara, ada Kotong yang melakukan dan sebagainya. Jadi tidak selamanya Kotong berputar di satu tempat. Kotong akan berputar keliling di semua tempat untuk merasakan berbagai proses di mana Kotong harus mengerti bahwa segala sesuatu ada masanya. Yosua punya masa kepemimpinan. Dan zaman yang digambarkan bangsa Israel waktu kepemimpinan Yosua itu adalah bangsa yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat taat dengan Tuhan. Dan apakah Kotong taat dengan Tuhan saat kepemimpinan Yosua saja atau bagaimana? Salah satu contoh kecil ya, Mama, tentang beribadah. Kalau Mama tahu, Kotong biasa ibadah, Kotong selalu pilih-pilih rumah. Kenapa saya bilang pilih-pilih rumah? Karena kalau itu orang tidak datang beribadah di Kotong rumah, Kotong tidak akan beribadah di itu rumah. Atau gini, anak-anak muda akan ibadah kalau ada teman-teman seangkatan. Jadi landasan yang seharusnya dipergunakan untuk sebagai mengenal lebih baik dengan Allah, sebagai tempat untuk bertemu dan bercengkrama dan berbicara tentang Allah, bukan menjadi suatu alasan yang utama atau dasar atau landasan yang utama lagi, melainkan Kotong pergi untuk bertemu dengan teman-teman angkatan. Jadi Tuhan itu bukan menjadi dasar utama lagi dalam ketempung kehidupan, melainkan ketempung dasar itu adalah teman-teman angkatan. Lalu apa yang terjadi ketika teman-teman angkatan tidak ada? Atau apa yang terjadi ketika orang betul-betul tidak ada yang datang beribadah ke tempat rumah? Apakah Kotong akan berhenti beribadah? Apakah Kotong akan berhenti mengikuti ibadah karena Kotong tidak ada kawan? Atau bagaimana? Bayangkan Bapak Mama kalau dalam rumah tangga seperti itu. Kalau misalnya satu orang tidak berkorban untuk bekerja, mau jadi apa rumah tangga? Atau Kotong hanya berharap pada satu orang saja, rumah tangga mau jadi apa? Tidak bisa satu orang bisa menjadi multitasking, multi-talent di dalam satu rumah tangga. Tidak bisa. Semua harus gotong royong dan mengingat bahwa semua ada masanya. Ada masa memimpin, ada masa untuk melakukan, ada masa menjadi anggota. Dan dalam masa-masa itu, Kotong diperlukan oleh Tuhan.
untuk mengutamakan Tuhan. Jadi kita tidak menjadi bangsa Israel yang mempergunakan Yosua dalam tanda kutip sebagai alasan untuk menyembah Tuhan, tetapi bersungguh-sungguh menjadikan Tuhan alasan paling utama untuk beribadah kepada Tuhan. Karena mengingat bahwa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir karena Tuhan, bukan karena Yosua. Itu semua atas izin Tuhan untuk mereka bisa keluar dari Mesir. Dan hal itu harusnya menjadi dasar yang paling kuat. Jadi bukan ganti pemimpin, kotong juga ganti ketong pun diri, tidak. Jadi mari kotong melihat bahwa di zaman yang baru ini, mari kotong mengganti kotong pola pikir, mengganti kotong punya perspektif terhadap kepemimpinan, terhadap angkatan-angkatan, senioritas, dan sebagainya, itu menjadi sebuah pola pikir yang lebih terbuka dan menjadikan Tuhan sebagai landasan utama untuk tetap melakukan peribadahan. Jadi peribadahan itu bukan hanya soal duduk dan beribadah, tetapi dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dan di dalam segala sesuatu tingkah laku kita. Maka jadilah berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa mencukupkan dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya akan menutup perenungan pada saat ini dengan berdoa. Kita akan berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hanya Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.